Pernahkah kalian menanam tumbuhan dari biji? Selain tumbuhan paku dan tumbuhan lumut yang telah kita pelajari, masih ada jenis tumbuhan lain yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita. Pohon mangga, jambu, cabai, dan tomat merupakan beberapa contoh tumbuhan berbiji. Apa saja ciri tumbuhan berbiji? Bagaimana cara hidupnya dan di mana sajakah habitatnya? Agar dapat mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Salah satu tahapan penting dalam sejarah evolusi tumbuhan adalah perkembangan struktur biji. Biji dapat membantu penyebaran tanaman tanpa perantara air. Biji juga dapat berdormansi atau tidak aktif selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun setelah dilepaskan dari tanaman induk. Bahkan, beberapa biji diketahui dapat berkecambah setelah berdormansi selama ribuan tahun. Masa dormansi memungkinkan biji untuk menunda perkecambahan hingga kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung proses perkecambahan. Sementara itu, sebagian besar spora tumbuhan memiliki umur yang lebih pendek, sehingga tidak dapat menunda proses perkecambahan dan akhirnya mati jika kondisi lingkungan tidak sesuai. Terdapat lebih dari 300.000 spesies tumbuhan yang digolongkan sebagai tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara seksual atau generatif dengan membentuk biji. Biji merupakan struktur yang berkembang dari bakal biji atau ovul pada bunga setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi. Pada bagian dalam biji, terdapat calon individu baru berupa embrio sporofit beserta cadangan makanan atau endosperma yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas cara hidup, habitat, dan ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatopita. Mari kita bahas cara hidup dan habitat tumbuhan berbiji atau spermatopita terlebih dahulu. Cara hidup dan habitat tumbuhan berbiji atau spermatopita. Sebagian besar tumbuhan berbiji bersifat fotoautotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Terdapat pula tumbuhan berbiji yang tidak memiliki klorofil, sehingga tumbuhan tersebut hidup sebagai parasit pada tumbuhan lainnya untuk mendapatkan senyawa organik. Contohnya adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi dan tali putri atau Cuscuta epitimum. Selain itu, terdapat tumbuhan berbiji yang hidup setengah parasit. Contohnya adalah cendana atau Santalum album. Tumbuhan setengah parasit mendapatkan air dan garam mineral dari tumbuhan lain, tetapi masih memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Terdapat pula tumbuhan berbiji yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Contohnya adalah anggrek yang bersimbiosis dengan jamur, sehingga membentuk mikoriza. Mikoriza merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme antara akar tanaman dan jamur. Semua tumbuhan anggrek seperti Cattleya labiata dan Dendrobium nobile bergantung pada keberadaan mikoriza pada tahap pertumbuhannya. Sebagian besar tumbuhan berbiji hidup di habitat darat atau terestrial
walaupun beberapa spesies juga hidup di habitat air atau akuatik. Tumbuhan berbiji yang hidup di darat biasanya hidup bebas di tanah. Contoh tumbuhan berbiji yang hidup di darat adalah pohon pinus atau Pinus mercusi dan pohon apel atau Malus domestica. Sementara itu, contoh tumbuhan berbiji yang hidup di air adalah eceng gondok atau H. hornea, crassipes, dan teratai atau Nymphaea alba. Selain itu, terdapat pula beberapa tumbuhan berbiji yang hidup secara epifit atau menempel pada pohon lain. Contohnya adalah anggrek Dendrobium nobile. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatopita dapat diketahui dengan mengamati dua hal, yaitu bentuk dan ukuran tubuh serta struktur dan fungsi tubuh tumbuhan berbiji atau spermatopita. Pertama, bentuk dan ukuran tubuh tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita termasuk tumbuhan berkormus atau kormofita karena sudah memiliki organ seperti akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan berbiji memiliki ukuran tubuh makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Terdapat tumbuhan berbiji yang hanya berukuran sekitar 1 mm seperti Wolffia arhiza, yaitu sejenis tumbuhan air. Akan tetapi, terdapat pula tumbuhan berbiji yang berukuran besar seperti pohon Sequoia raksasa atau Sequoia dendron giganteum yang berada di Taman Nasional Sequoia, California, Amerika Serikat. Pohon Sequoia raksasa dapat tumbuh mencapai ukuran diameter 11 meter dengan tinggi 85 meter. Dan berat diperkirakan mencapai 2.100 ton. Berdasarkan bentuk pertumbuhannya, tumbuhan berbiji atau spermatopita dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu herba, semak, perdu, pohon, dan liana. Herba adalah tumbuhan berbiji yang berbatang basah atau tidak berkayu dan atau berukuran kecil. Contoh tumbuhan berbiji dengan bentuk pertumbuhan herba adalah tanaman kemangi atau Ocimum basilicum dan bakung atau Lilium candidum. Semak adalah tumbuhan berbiji yang berbatang pendek, tumbuh merayap dan berumpun. Umumnya, semak tumbuh lebih pendek daripada perdu. Contoh tumbuhan berbiji dengan bentuk pertumbuhan semak adalah tanaman soka atau Ixora javanica dan teh atau Camellia sinensis. Perdu adalah tumbuhan berbiji yang berkayu dan memiliki ketinggian hingga 5 meter. Perdu berbentuk seperti pohon, tetapi batangnya lebih kecil dan ukurannya lebih pendek. Contoh tumbuhan berbiji dengan bentuk pertumbuhan perdu adalah tanaman kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis dan melati atau Jasminum sambac. Pohon adalah tumbuhan berbiji yang berkayu dengan tinggi melebihi 5 meter. Contoh tumbuhan berbiji dengan bentuk pertumbuhan pohon adalah pohon jati atau Tectona grandis dan kelapa atau Cocos nucifera. Liana adalah tumbuhan berbiji yang tumbuh memanjat pada pohon lain atau benda mati. Istilah liana dapat merujuk pada tumbuhan yang tumbuh merambat, memanjat, atau menggantung. Contoh tumbuhan berbiji dengan bentuk pertumbuhan liana adalah tanaman anggur atau Vitis vinifera
dan Peria atau Momordica caranthia. Kedua, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan tumbuhan berpembuluh yang memiliki generasi sporofit dominan. Tumbuhan berbiji yang seringkali kita lihat adalah tumbuhan berbiji yang berada pada fase sporofit yang bersifat diploid atau 2N. Sementara itu, fase gametofit yang bersifat haploid atau N tereduksi dan hidup bergantung pada sporofit. Fase sporofit tumbuhan berbiji memiliki struktur akar, batang, dan daun. Batang tumbuhan berbiji dapat berupa batang basah yang lunak atau batang keras berkayu. Daun tumbuhan berbiji memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi, mulai dari daun yang berbentuk melebar hingga berbentuk jarum. Tulang daun tumbuhan berbiji dapat berbentuk lurus, menyirip, atau menjari. Pada tumbuhan berbiji, jaringan batang yang tumbuh langsung dari bagian apikal atau pucuk disebut jaringan primer. Jaringan primer berkontribusi pada pertumbuhan secara memanjang atau longitudinal pada batang yang disebut pertumbuhan primer. Sementara itu, pertumbuhan sekunder mengakibatkan bertambahnya lebar batang. Pertumbuhan sekunder dihasilkan oleh jaringan meristematik antara xilem primer dan floem yang disebut cambium vascular. Akar tumbuhan berbiji dapat berbentuk tunggang atau serabut. Batang tumbuhan berbiji ada yang mengandung cambium dan ada pula yang tidak mengandung cambium. Seperti tumbuhan paku, tumbuhan berbiji memiliki pembuluh xilem yang berfungsi untuk menyalurkan air dan garam-garam mineral dari akar menuju seluruh tubuh tumbuhan, dan pembuluh floem yang berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Tumbuhan berbiji memiliki alat reproduksi generatif berupa strobilus atau runjung atau bunga. Strobilus atau runjung merupakan alat reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Sedangkan bunga merupakan alat reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi di dalam bakal buah atau berbiji terbuka. Biji pada tumbuhan gimnospermae akan langsung terlihat di antara daun-daun penyusun strobilus. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindungi di dalam bakal buah atau berbiji tertutup. Biji pada tumbuhan angiospermae selalu terlindungi oleh bakal buah, sehingga tidak akan tampak dari luar. Angiospermae mudah dikenali karena mempunyai bunga sebagai alat reproduksinya, serta buah yang melindungi bijinya. Kesimpulan: tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara seksual atau generatif dengan membentuk biji. Sebagian besar tumbuhan berbiji bersifat fotoautotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Akan tetapi, terdapat tumbuhan berbiji yang tidak memiliki klorofil, sehingga hidup sebagai parasit. Selain itu, terdapat pula tumbuhan berbiji yang hidup bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Sebagian besar tumbuhan berbiji
hidup dengan baik di habitat darat atau terestrial, walaupun beberapa spesies juga hidup di habitat air atau akuatik. Tumbuhan berbiji memiliki ukuran tubuh makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Berdasarkan bentuk pertumbuhannya, tumbuhan berbiji dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu herba, semak, perdu, pohon, dan liana. Tumbuhan berbiji dapat memiliki alat reproduksi generatif berupa strobilus atau runjung atau bunga. Tumbuhan berbiji dikelompokkan ke dalam 2 divisi berdasarkan letak bakal biji atau bijinya, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae.